Peraturan dibuat untuk ditaati dan agar kehidupan bisa diatur dengan lebih baik. Tanpa peraturan dan hukum, hampir bisa dipastikan akan banyak kekacauan yang terjadi. Meski begitu, masih banyak juga orang yang tidak suka dengan peraturan dan terus-terusan melanggarnya. Hidup dengan kebebasan penuh dan tanpa hukum memang terlihat menyenangkan bagi sebagian orang. Jika kamu tertarik untuk hidup dengan kebebasan penuh di masa sekarang ini, berikut ini beberapa daerah yang bisa kamu kunjungi. Tapi, tanggung sendiri resikonya. Lautan lepas tanpa kepemilikan. Jika kamu lebih suka dengan kehidupan di tengah laut bagaikan penjelajah samudera, maka wilayah perairan internasional cocok untuk kamu. Wilayah perairan negara manapun hanya mencapai 22 km dari garis pantai. Kamu belum benar-benar bebas sampai melewati zona tambahan seluas 22 km. Meski sudah melewati batas tersebut, jika kamu terlibat dalam kegiatan apapun yang bersifat menjarah atau menjadi perompak, maka negara manapun punya kemampuan untuk menyerang atau menghukum. Tapi lautan adalah wilayah teramat sangat luas. Jadi asalkan tidak terlalu menarik perhatian, kamu tak akan terdeteksi. Memang ada hukum atau peraturan di wilayah lautan, tapi menegakkannya adalah hal yang sangat sulit bagi pemerintah dunia. Karena itulah laut masih menjadi salah satu tempat yang benar-benar bebas hukum di dunia. Kepulauan Baleni di Kutub Selatan. Tahun 1923 pemerintah Inggris memutuskan untuk memberikan New Zealand sebagian lahannya di wilayah Kutub Selatan yang tertutup es. Meski cukup luas hingga ke Pulau Baleni, hingga saat ini New Zealand masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan wilayah tersebut. Sejauh ini masih belum ada usaha untuk membangun koloni di pulau tersebut. Meski ada peraturan yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut bisa diancam oleh hukum, tapi belum ada orang yang benar-benar mau melakukan perjalanan ke Pulau Baleni untuk menegakkan hukumnya. Wilayah Pakistan yang tanpa pemerintah. Di daerah perbatasan Afghanistan dan Pakistan, ada satu wilayah yang tidak memiliki pemerintah. Wilayah ini lebih dikenal sebagai area suku yang diakui federal. Meski secara yurisdiksi masuk dalam wilayah pemerintah federal Pakistan, tapi wilayah ini termasuk semi-otonomi. Artinya penduduk di kota ini lebih terikat oleh kesukuan mereka daripada hukum resmi negara Pakistan. Pada dasarnya hukum yang berlaku di sana yang dibuat oleh kepala suku atau para komandan perang. Mahkamah Agung Pakistan juga menolak berurusan dengan wilayah tersebut, yang artinya kota itu memang daerah yang terlalu berbahaya. Bahkan saat ini wilayah ini sedang bergejolak oleh kegiatan militan yang tidak dihentikan oleh pemerintah Pakistan. Pulau Pitcairn. Pulau Pitcairn berada di selatan Samudra Pasifik dengan populasi yang hanya 48 orang pada Juli 2014 lalu. Pulau ini adalah wilayah yurisdiksi dengan populasi terkecil di dunia. Wilayahnya juga hanya seluas 47 km persegi. Pulau Pitcairn dan daerah terisolasi lain di sekitarnya diklaim sebagai wilayah kerajaan Inggris. Meski penduduknya patuh pada Ratu Inggris, mereka tetap diizinkan membuat parlemen lokal untuk mengurus pemerintahan di sana. Daerah Gurun Sahara yang tidak diakui. Jika kamu lebih menyukai area terbuka, daerah Sahara Barat mungkin akan cocok untuk kamu. Wilayah ini dikenal sebagai daerah dengan populasi terjarang di dunia dengan kepadatan 2 orang per kilometer persegi. Wilayah ini dulunya masuk sebagai koloni Spanyol sampai akhir abad ke-20. Maroko dan Mauritania kemudian berperang dengan suku asli Sahara untuk mendapatkan hak atas wilayah tersebut. Mauritania kemudian menyerah dan Maroko mengklaim daerah tersebut sebagai wilayahnya.
Sementara suku Sahara hanya mendapatkan gurun yang tandus. Meski Maroko mengakui daerah tersebut sebagai wilayahnya, PBB tidak mengakui klaim mereka. Saat ini sepertinya tidak ada yang tahu hukum apa yang diterapkan di sini atau bagaimana membuat hukum yang dipatuhi. Jadi kalau ada kejahatan yang terjadi, penduduk lokal juga tidak tahu harus melapor kemana dan tidak ada hukum yang jelas. Kota tempat berkumpulnya para hipster. Di Amerika juga terdapat beberapa daerah yang terlepas dari mata hukum. Slab City adalah sebuah kota di daerah kering gurun Sonora, California. Secara resmi daerah ini masih masuk negara bagian California. Tapi wilayahnya cukup kecil dan terpencil sehingga hampir tidak tersentuh pemerintah. Kota ini sekarang hanya terdiri dari sisa-sisa barak militer tua yang dirobohkan. Kebanyakan penduduknya tinggal di mobil RV, kemah, dan tenda-tenda. Meski membeli kebutuhannya dari kota terdekat, penduduk suka menganggap diri mereka berbeda karena menjauhi hidup mewah ala dunia modern demi mendapatkan hidup yang bebas. Orang-orang yang datang ke sini umumnya para hipster yang tertarik pada isolasi yang ditawarkannya. Somalia yang terpecah belah. Januari 1991, pemerintah pusat Somalia runtuh akibat perang saudara berdarah yang masih berlangsung hingga saat ini. 20 tahun kemudian Somalia menjadi negara anarki yang penuh dengan peperangan antar kelompok demi bisa menguasai pecahan negara tersebut. Usaha untuk menata kembali negara sudah dilakukan beberapa kali, tapi masih belum ada yang menunjukkan hasil. Sementara itu wilayah-wilayah Somalia masih terpecah belah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok separatis, dan bajak laut juga masih menjadi masalah besar di negara tersebut. Pada dasarnya tidak ada hukum atau kepolisian yang mengatur keamanan Somalia.